Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru pada hari ini guna melihat paparan dari Ibu Dwi Imelda selaku CGP Angkatan 10, yang mana beliau akan memaparkan tentang budaya positif pada modul 1.4. Kepada Ibu Dwi Imelda kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu guru semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, untuk membuat hari kita pagi ini menjadi semangat, coba kalau saya katakan selamat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Oke Bapak Ibu? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu di SD 106 Palembang ini ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1 di CGP Angkatan 10. Nah Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke dalam pemaparan tentang budaya positif. Jika mendengar kata budaya positif, itu apa yang kira-kira teringat di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Tingkah laku yang baik. Betul Ibu Fatun, boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan, luar biasa Ibu. Ada lagi Bu? Kalau kita Ibu kegiatan yang baik. Oke, ada lagi Bu? Ibu Dian? Perilaku yang positif dan baik. Oke, semuanya luar biasa, betul semua ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, memang budaya positif ini merupakan sesuatu yang penting, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Apalagi untuk kita terapkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini budaya positif itu penting untuk kita terapkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita sebagai guru, namun juga untuk peserta didik yang ada di sekolah kita. Tujuannya apa? Agar kita dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk meminimalisir waktu, kita akan lanjut pada konsep inti budaya positif. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin di sini ada beberapa kata-kata yang belum familiar bagi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu kita akan bahas bersama di sini. Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran kita di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar dengan istilah teacher center atau student center. Benar Bapak Ibu? Oke, di sini coba saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang teacher center ataupun student center? Ada Bapak Ibu yang boleh Ibu Dian? Kalau teacher center tuh
Pembelajaran berpusat pada guru. Itu teacher center. Tapi kalau student center, pembelajaran berpusat pada siswa. Itu benar. Oke, luar biasa sekali Ibu Dian. Tepuk tangan buat Ibu Dian, Bapak Ibu. Nah, jadi benar ya Bapak Ibu. Jadi student center itu pembelajaran berpusat pada murid, sedangkan teacher center itu berpusat pada guru. Sekarang dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, apakah kita sebagai guru sudah menerapkan student center dalam pembelajaran kita, atau kita masih berada di dalam zona menerapkan teacher center dalam pembelajaran kita? Nah, itu mungkin akan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk dapat menerapkan pembelajaran student center atau berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran itu bersifat berdiferensiasi, atau kita sebagai guru memenuhi kebutuhan murid. Kita sebagai guru penuntun untuk mewujudkan apa yang murid butuhkan di dalam kelas, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu kita wujudkan dengan akhlak yang mulia bagi murid. Yang kedua, berkebinekaan global dengan kekayaan budaya Indonesia. Jadi kebinekaan global ini kita membuat murid untuk paham, untuk mengetahui kekayaan-kekayaan budaya di Indonesia. Yang ketiga, ada gotong royong. Gotong royong ini bukan hanya dalam kegiatan bersih-bersih. Nah, kita identik dengan kegiatan bersih-bersih ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini gotong royong itu identik dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi baik antara guru dan murid ataupun murid dengan teman sejawatnya. Keempat itu ada kreatif. Kita mendorong anak-anak untuk dapat berkreasi, berinovasi dalam pembelajaran. Yang kelima, bernalar kritis. Itu kita meningkatkan daya pikir anak. Dan yang terakhir, kita membuat anak itu menjadi seorang yang mandiri di hidupnya, bukan hanya di sekolah, namun di kehidupannya yang akan datang. Itu mengenai tentang pembelajaran paradigma baru saat ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita lihat maksud gambar ini itu seperti apa? Coba Pak Fadlun. Siswa disetel oleh gurunya, bagaimana bertindak, bagaimana bergerak, bagaimana berpikir. Oke, luar biasa Ibu Fadlun. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan makna dari gambar ini? Tidak ada? Oke, baik. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa yang kita pikirkan rupanya tidak selalu benar Bapak Ibu ya. Selama ini kita mungkin berpikir ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita seolah-olah merasa kalau kita itu bisa mengontrol murid kita. Ya, ibaratkan ketika murid berbuat salah, terus kita memberikan sebuah hukuman dan mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Seolah-olah mereka patuh terhadap apa yang kita lakukan. Tapi rupanya Bapak Ibu itu hanya sebuah ilusi. Nah, karena apa? Karena perbuatan atau tingkah laku murid itu harus ada motivasi dalam dirinya. Jadi murid tersebut, jika dia menuruti apa yang kita mau, itu bukan berarti dianya itu bisa kita kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hanya ilusi kita semata. Ilusi kita itu berpikir kalau mereka itu bisa kita kontrol dengan sepenuh hati. Namun ternyata tidak. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi dengan kita mungkin kita memberikan motivasi berupa penghargaan terus-menerus kepada anak. Kita kira dengan penghargaan tersebut anak dapat terus-menerus melakukan apa yang kita minta. Tapi ketika kita tidak lagi melakukan penghargaan tersebut, tanda tanyanya apakah anak masih berbuat baik seperti itu ataukah mereka malah tidak melakukan hal itu lagi. Nah, itu adalah ilusi yang kedua. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, karakter anak itu sangat riskan ya Bapak Ibu ya. Dengan kritik dan juga membuat rasa bersalah kepada anak itu malah justru akan menjatuhkan anak. Jadi ketika anak itu merasa dirinya itu merasa bersalah, nah dan mengikuti apa yang kita mau, justru itu adalah hal yang perlu kita waspadai. Karena ketika kita tidak ada di sana, belum tentu mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru justru pasti menganggap kalau diri kita lah orang yang paling dewasa dari anak-anak. Diri kita lah orang yang paling benar bagi anak-anak. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi. Itu adalah kesalahan yang tidak boleh kita lakukan kembali. Nah, jadi di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita itu sama. Apakah kebutuhan kita sama? Berbeda ya. Nah, jadi kita harus mengubah hal itu, apalagi terhadap murid. Nah, kita selalu menganggap kalau kebutuhan murid itu sama, hanya belajar. Namun itu hal yang salah. Kita harus mengubah pemikiran kita, harus menjadi teori kontrol realitas kalau kebutuhan kita itu berbeda, apalagi kebutuhan murid. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah kita melihat hal yang sama Bapak Ibu? Tidak ya, tentu tidak. Jadi setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Mungkin pemikiran saya pun berbeda dengan pemikiran Ibu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa Bapak Ibu mengubah pandangan orang lain? Tentu tidak bisa. Tapi apa yang bisa kita ubah? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita, tapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata Bapak Ibu, semua perilaku buruk itu tidak semuanya itu adalah sebuah kesalahan. Tentunya setiap perilaku yang kita lakukan itu ada sebuah faktornya. Ya, jadi yang harus mindset kita yang harus kita ubah, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. No, jelas itu tidak akan bisa, Ibu ya. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain yang mengontrol kita. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Tidak, tentu tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Termasuk anak murid kita di sekolah. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita ingin memaksakan apa yang kita inginkan harus mereka lakukan. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita melakukan kolaborasi dengan anak tersebut.
Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan jika hal itu gagal. Nah, kegagalan bukan kita selesaikan dengan sebuah pemaksaan, tapi harus dengan sebuah kolaborasi untuk mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa kita selesaikan, bukan dengan cara memaksa. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu yang harus kita hapuskan dari anak-anak. Seolah-olah jika mereka berbuat kesalahan, kita menghukum mereka, maka kita gurulah pemenangnya. Dan anak-anak adalah seseorang yang kalah, yang bersalah. Justru jika mereka merasa bersalah, mereka akan merasa tertekan dan menimbulkan bahwa mereka itu adalah trauma, bahwa mereka itu adalah manusia yang gagal. Nah, jika kegagalan itu ada pada diri anak tersebut, mungkin faktornya bukan hanya saat ini, namun mereka akan merasa mereka adalah loser sampai dewasa nanti. Nah, itu kita harus ubah pola pikirnya kepada teori kontrol jika kita itu bisa berpikir menang-menang, win-win, win-to-win. Ya, win-win solution. Jadi kita bisa mencari solusi bersama dengan anak-anak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengubah paradigma pemikiran kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu sekarang disiplin identik dengan hal apa kira-kira disiplin itu Bapak Ibu? Apa? Keteraturan, baik. Waktu, ketaatan waktu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin positif. Kebiasaan. Oke, benar sekali Bapak Ibu ya. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita itu memiliki nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu ya. Nilai-nilai keyakinan yang baik yang ada pada diri kita dan akan kita lakukan dalam bentuk tanggung jawab. Itu adalah disiplin. Nah, disiplin positif ini salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk membentuk disiplin positif itu pada diri siswa, kita harus membangun kesadaran, motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada dalam diri siswa untuk menjalankan tanggung jawabnya. Ya, karena apa? Karena disiplin itu terkait dengan kesadaran. Kita tidak bisa menjalankan disiplin apabila kita tidak punya kesadaran pribadi di dalam diri kita. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ketika ada kepala sekolah di sekolah kita, mungkin kita akan datang tepat waktu. Namun apabila kepala sekolah kita tidak ada, nah itu tanda tanya di diri kita, apakah kita akan datang tepat waktu atau tidak. Kalau kita memiliki disiplin yang positif, kesadaran, maka kita akan tetap melakukannya walaupun ada atau tidak adanya kepala sekolah. Nah, jadi seperti itulah kesadaran diri ya Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, tanggung jawab, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu ya Bapak Ibu.
Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu nilai baik, semua nilai baik yang ada pada diri manusia, terlepas dari semua itu Bapak Ibu ya. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan itu ada beragam Bapak Ibu. Tapi yang ada di sekolah kita dan selalu kita usahakan untuk diterapkan itu tentunya apa Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila. Ternyata di dalam profil belajar Pancasila ada sebuah nilai intrinsiknya. Nilai-nilai kebajikannya atau nilai kebaikan. Yang pertama, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu di sini ada dari IMO Primary Years Program atau nah, di sini nilai kebajikannya itu atau nilai kebaikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, yang tadi harus kita terapkan. Ya, tak hanya kita juga mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan dari yang timbul di dalam dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu di sini membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi pada intinya kita selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai seorang manusia ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu di sini coba saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Bagus, betul Ibu Fadlun. Apalagi? Primer, sekunder. Luar biasa Ibu Nurul. Ada lagi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ya, pada umumnya kita mengenal kebutuhan dasar kita itu primer, sekunder, tersier, sandang, pangan, papan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi rupanya ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, kita akan merasa apa Bapak Ibu kira-kira? Senang, bahagia, damai, jaya. Oke ya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita merasa apa? Sedih, gelisah, kecewa. Iya benar. Ini juga hal yang baru saya pelajari Bapak Ibu. Rupanya kita itu punya 5 kebutuhan dasar yang memang ternyata benar. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan merasa sedih, kecewa. Kebutuhan yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Tadi makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kedua, kita membutuhkan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima ya Bapak Ibu ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, rasa empati. Tentunya hal itu kita perlukan. Ketiga, ada penguasaan. Nah, penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin dan berprestasi. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia yang apabila kita tidak mendapatkannya maka akan timbul perasaan sedih, kecewa. Keempat, kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, coba kalau di saat kita merasa terkekang, tidak memiliki kebebasan, pasti kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Jadi kita akan merasa mungkin kecewa hidupnya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kita juga membutuhkan Bapak Ibu, membutuhkan waktu untuk bermain, humor, tertawa, antusias. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang jika kebutuhan ini terpenuhi, maka kita akan timbul rasa bahagia. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul perasaan sedih atau kecewa. Inilah juga yang harus kita pikirkan, kita renungkan apakah kebutuhan murid kita sudah terpenuhi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah kebutuhan murid kita sudah terpenuhi? Dari kelima kebutuhan ini, apakah kita sebagai guru sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi bagi murid-murid kita supaya mereka bisa menerima pembelajaran dari kita? Kadang yang menjadi renungan bagi kita berharap murid bisa paham mengenai apa yang kita ajarkan, bisa tahu apa yang kita ajarkan. Tapi kita belum memahami apakah kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi. Apakah 5 kebutuhan dasar manusia mereka itu sudah terpenuhi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai guru harus berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih Bapak Ibu yang membuat kita termotivasi untuk berperilaku? Jadi itu ada 2 macam. Motivasi dalam diri kita dan motivasi dari luar. Hal itulah yang membuat diri kita mampu berperilaku dengan baik, atau istilahnya kita mau mengusahakan sesuatu. Yang pertama, motivasi ekstrinsik atau dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tentu itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghindari sebuah hukuman, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tentunya kita akan semakin termotivasi bila mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tapi yang paling penting yang harus menjadi motivasi dalam diri kita adalah motivasi yang ada di dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi yang harus jadi motivasi dalam diri kita itu kesadaran diri kita, niat kita, upaya kita untuk menghargai diri kita sendiri. Siapa yang kita harapkan untuk menghargai diri kita sendiri kecuali kita sendiri? Kita sendiri yang harus menghargai diri kita sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu coba lihat pada slide PowerPoint ini. Kira-kira Bapak Ibu, tahukah kamu apa itu hukuman? Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukuman. Sanksi. Luar biasa Bu Epi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau mendengar kata hukuman, apa itu hukuman? Yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu soal hukuman.
menerima pelanggaran. Oke, luar biasa Ibu Hamid. Oke Ibu. Imbalan bagi orang yang salah. Imbalan bagi orang yang bersalah. Luar biasa Ibu. Ada lagi. Ini yang mungkin sering kita dengar, hukuman. Jika kita berbuat salah, maka akan mendapat hukuman. Jika kita membuat kebaikan akan mendapat imbalan kebaikan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, rupanya di sini ada 3 hal yang berbeda: hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Oke. Jadi di sini hukuman biasanya hal yang sering kita dengar dan sering kita lakukan mungkin Bapak Ibu ya. Nah, jadi hukuman itu biasanya ciri-cirinya itu diberikan tidak terencana atau tiba-tiba. Dari misalnya anak berbuat salah, langsung kita kasih hukuman. Ya, anak berantem langsung kita kasih hukuman. Anak tidak membuat PR, kita kasih hukuman. Nah, terus ciri yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan dalam membuat hukuman. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu membuat hukuman atau memberi hukuman kepada murid, apakah murid itu tahu hukuman itu? Kadang kita berdasarkan kesepakatan di awal. Oke, itu berarti akan masuk kepada konsekuensi misalnya ya. Nah, jadi hukuman itu biasanya spontan, tiba-tiba, bersifat satu arah, hanya tertuju kepada murid, dan berupa hukuman fisik atau psikis biasanya hukuman itu. Nah, jadi hukuman itu biasanya sesuatu hal, kalau kita ada biasanya tanda kutip hal yang buruk ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kita berikan ketika anak berbuat salah, dan itu biasanya spontan, tiba-tiba langsung kita berikan. Dan juga kadang sebuah hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang murid lakukan ya, kadang tidak sesuai dengan ranahnya. Yang kedua itu ada konsekuensi. Jadi berbeda lagi dengan hukuman. Jika konsekuensi itu bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, benar tadi kata Ibu Fadlun, jika ada kesepakatan kelas tadi Bu ya, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu selalu memantau muridnya. Itu adalah konsekuensi. Jadi jika hukuman itu biasanya tidak terencana, konsekuensinya lebih terencana atau ada tertulisnya, ada perencanaannya. Nah, sekarang yang ketiga itu ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah tahu apa itu restitusi? Belum. Nah, jadi restitusi di sini adalah usaha yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi dalam mengatasi masalah, rupanya langkah baik yang harus kita lakukan itu ini, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi di sini kita menciptakan kondisi bersama dengan murid. Kesalahan yang murid lakukan itu sama-sama kita komunikasikan, kita cari solusinya, dan kita bimbing untuk mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi di sini Bapak Ibu, restitusi ini kita lakukan apabila murid memiliki sebuah kesalahan. Nah, maka contoh realnya seperti ini Bapak Ibu, Bu Fadlun.
Misalnya ada anak yang berkelahi. Anak yang berkelahi tersebut mungkin kita bisa tidak langsung menghukumnya, namun kita lakukan 3 tahapan dalam restitusi. Ya, tahapannya tahapannya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu, kira-kira murid ini melakukan hal tersebut alasannya apa? Jika kita sudah mencari tahu alasannya dengan bertanya kepada murid, selanjutnya kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru berusaha untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi kita tanyakan, memvalidasi apakah yang anak lakukan itu, berkelahi itu benar atau tidak, nak. Nah, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, mereka kan akan merespon kita. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Jadi, jika hal itu hal yang salah, maka langkah apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Solusi apa yang ingin anak ibu perbaiki? Nah, apa yang akan anak ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Nah, itu bisa kita tanyakan keyakinannya. Jadi ini adalah langkah dari segitiga restitusinya. Nah, baik. Oke, Bapak Ibu, baik, selanjutnya supaya sedikit merefresh otak. Nah, di sini saya punya ice breaking. Oke, Bapak Ibu, coba biar mau ngetes semangatnya. Kita tepuk semangat dulu, Bapak Ibu. Ayo sama-sama Bapak Ibu tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya punya ice breaking, Bapak Ibu. Ice breakingnya seperti ini. Ice breaking tepuk. Ya. Jadi clue-nya itu perhatikan pertanyaannya. Tapi clue-nya itu perhatikan pertanyaannya. Ice breaking-nya ini tentang tepuk. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Ibu akan menjawabnya. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba ya. Coba, ada berapa tepuknya? 3. Oke, betul. Coba. Kali pertama aku betul. Kita coba lagi ya. Ada berapa tepuk? 2. 2. Salah Bapak Ibu. Coba kita ulangi lagi. Salah juga, belum benar Bapak Ibu. Kita coba lagi ya. Ada berapa? 2. Nggak ada. Ibu Keke? 2. 1. Coba Ibu Keke, kenapa menjawab 2 Ibu? Kan cluenya perhatikan pertanyaannya, ada berapa tepuk? Ya 2, ada berapa? Ada berapa? Kan pertanyaan kan ada berapa? Jadi 2 Iya, oke, luar biasa, betul. Jadi benar betul ya. Jadi gitu Bapak Ibu, pertanyaannya kan ada berapa? Nah, kan cluenya itu pertanyaan, bukan tepuknya itu berapa. Ya, tapi ada berapanya. Iya, harus gini berpikir, bernarasi. Ini kita menerapkan apa Bapak Ibu? Kalau di
belajar. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, ternyata punya 5 kontrol posisi. Yang pertama apa ini Bapak Ibu, sebagai apa? Penghukum. Ya. Yang kedua, ternyata lebih jahat, mungkin lebih jahat Bapak Ibu ya. Membuat rasa bersalah. Trauma, betul. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Jadi kita sebagai guru itu kira-kira nih, menurut Bapak Ibu sudah termasuk ke dalam 5 posisi kontrol sebagai apa di sini? Memantau dan manajer. Memantau. Adakah sebagai teman? Ada. Adakah sebagai pembuat rasa bersalah? Tidak. Ya? Karena kita korban itu ya. Oh, kita korban rasa bersalah. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini posisi kontrol itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk ke dalam sebuah kasusnya. Kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dalam penerapan itu pun, kasus itu kita bisa menentukan bahwa diri kita ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa. Jika kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa, apa contohnya ini Bapak Ibu? Hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, itu berarti kita sebagai seorang penghukum. Kita memberikan hukuman kepada murid. Tapi kalau kita yang kedua, sebagai seorang pembuat rasa bersalah, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita akan mengucapkan seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kamu selalu tidak menurut ibu. Nah, jika kita berkata-kata seperti itu, berarti kita termasuk guru yang pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Nah, itu ya. Jadi kita selalu berusaha untuk membuat mereka tuh merasa iba ya, bersalah terhadap kita. Oke. Nah, ini posisi sebagai teman. Jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Biasanya nih ibu, kalau posisi teman ini kita menggunakan kata tolong. Tolong bantu ibu nak ya sekali ini. Atau kita bisa bilang, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, ini identik dengan posisi kontrol sebagai teman. Kita mengucap tolong, kita menasehati. Nah, itu kita posisinya sebagai teman. Dan kalau sebagai pemantau, ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kita memantau ya. Kita terus memantau anak supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir, jika kita menerapkan sebagai manajer, maka yang akan kita lakukan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kita menginterogasi dulu anak kita. Setelah itu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita memerankan diri kita sebagai seorang manajer ya kepada anak. Ini contoh penerapan posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah,
sekarang kita cek Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama menjawabnya. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau ada kalimat Ibu kecewa sekali nak dengan kamu, posisi kontrol apakah ini? Membuat rasa? Apakah semuanya sepakat ini membuat rasa bersalah? Kira-kira dari mana Bu tahunya Bu ini membuat rasa bersalah? Kenapa Bu? Membuat rasa bersalah? Karena kita mengungkapkan bahwa kita itu kecewa dengan anak murid yang telah melakukan Luar biasa. Ibu Keke, tepuk tangan buat Ibu Keke, Bapak Ibu. Ya, di sini kita sebagai guru membuat rasa bersalah kepada anak ya. Ibu kecewa, kita mengungkapkan perasaan kita. Selanjutnya, kamu selalu saja terlambat. Sanak berdiri di depan pintu. Oke, kira-kira ini posisi kontrol kita sebagai apa? Penghukum. Oke, kenapa itu bilang penghukum? Karena anak bersalah tidak ditanya dulu kenapa dia terlambat, sebabnya apa, langsung kasih hukuman gitu. Atau misalnya kalau misalnya kayak kami di kelas kami itu kalau misalnya terlambat istighfar 100 kali. Iya, ini udah ada perubahan tinggal aku. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Fadlur. Dan juga ada budaya positifnya ya di dalam kelas Ibu Fadlur. Ya, ini contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Karena apa? Langsung memberikan instruksi, hukuman, berdiri di depan pintu. Yang ketiga Bapak Ibu. Oke, apa kira-kira? Ayo kita tebak lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencanamu, kita ngapain nih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman? Manajer? Ya, kenapa manajer Bapak Ibu? Karena ada apa Ibu? Apa Ibu MP boleh? Karena ada perencanaan Karena yang ada, akan dilakukan. iya, ada perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk MP-nya Bapak Ibu. Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu, karena ada sebuah rencana. Nah, ini ada sebuah kalimat lagi Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi ibu nak ya. Ya, kita meminta kepada anak, ayolah nak, tolong ibu nak. Ya, biasanya ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai seorang teman. Iya, kita memposisikan diri kita kepada anak itu sebagai teman. Oke. Kira-kira apa nih yang belum ada posisi kontrolnya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mungkin ya, tidak akan mendapatkan nilai nak kalau nggak mengerjakan tugas. Ya, apa yang kira-kira yang belum? Kalau tadi membuat rasa bersalah sudah, hukuman sudah, penghukum sudah, teman sudah, manajer sudah. Yang terakhir pemantau. Iya, dia guru terus memantau tugas anak. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Oke, Bapak Ibu, jadi dari 5 posisi kontrol ini mungkin beragam ya yang sudah kita terapkan ya. Mungkin tidak hanya satu, mungkin lebih dari satu pasti saya yakin. Mencakup semua. Mencakup semua. Oke, karena
mungkin pada saat-saat tertentu ya. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kita menerapkannya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Pembahasan mengenai keyakinan kelas. Ada pertanyaan nih dari perempuan cantik di depan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Oke ya, ayo Fadlun. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang memilih konsekuensinya di awal-awal ajaran tuh. Misalnya nak, kalau kamu bener nggak kalau nggak bikin PR? Oh salah. Kalau salah berarti harus gimana? Selanjutnya apa? Oh gini. Nah, mungkin dari situ kita ajak anak. Bagus, luar biasa Ibu Fadlun. Mungkin ada ibu bapak yang lain yang mau berpendapat, kenapa sih kita itu memilih keyakinan kelas bukannya peraturan kelas? Boleh Ibu Dian? Dibuat dengan penuh kesadaran bersama. Luar biasa Ibu Dian. Keyakinan kelas itu dibuat dengan penuh kesadaran bersama. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Jadi berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya sepihak. Betul Bapak Ibu? Iya, hanya sepihak saja. Jika sebuah peraturan kelas berarti itu peraturan dibuat sepihak hanya oleh guru. Benar ya Bunda ya? Nah, tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuat secara kesepakatan antara murid dan juga gurunya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk secara bersama dan diyakini satu sama lain bisa dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Nah, dan itu berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya hanya dibuat sepihak saja. Jadi, pada intinya kita di dalam kelas bersama dengan murid kita terlebih dahulu harus membuat yang namanya apa Bapak Ibu? Sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus sama-sama kita sepakati, diskusikan, dan kita terapkan bersama anak-anak. Maaf, ini jatuhnya jadi konsekuensi ya? Konsekuensi dari sebuah tindakan. Ya, jadi sebuah tindakan ya kalau dilanggar karena Jadi jadinya hukuman, bukan hukuman, ya konsekuensi. Biasanya Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas ini akan bersifat abstrak. Ya, jadi ini keyakinan kelas itu biasanya tidak pada intinya, tapi secara keseluruhan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ingat ya Bapak Ibu, jika kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas itu harus dengan pernyataan yang positif. Iya, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya ada kata tidak, jangan. Nah, itu kita hindari, tapi kita gunakan pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi semuanya itu dilibatkan. Guru, murid sama-sama dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita sepakat ya Bapak Ibu ya untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, tadi ini kita membahas tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat melahirkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, jadi ini tujuan kita Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu kapan kita akan melakukan segitiga restitusi ini? Saat apa? Saat kejadian apa? Kita mulai menerapkan segitiga restitusi. Kira-kira dalam keadaan seperti apa Bapak Ibu segitiga restitusi ini akan kita terapkan? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pembuatannya di kegiatan kelas ya? Bisa dimasukkan dalam pembuatan kesepakatan kelas tadi, kegiatan kelas tadi. Bisa dibuat saat kesepakatan kelas, mungkin saat terjadi pelanggaran, gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, betul sekali. Segitiga restitusi ini kita terapkan apabila terjadi sebuah permasalahan, ya, yang dialami oleh murid. Jadi lebih baik kita harus tindakan utama yang harus kita lakukan adalah segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu caranya. Pada tahap menstabilkan identitas, ini yang harus kita katakan kepada anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses. Kesalahan itu kita harus mengubah pandangan kita Bapak Ibu. Jika kesalahan itu adalah sebuah proses. Jadi yang harus kita lakukan kepada anak kita harus bicara kepada mereka. Kalau berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Atau kita juga bisa bicara ke anak. Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi kita sama-sama mencari solusi. Atau kita bisa berkata juga, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kita bangun kembali identitas yang ada pada diri anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu kita kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Jika kita ini sebagai manusia itu memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kita penuhi. Apabila kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka barulah muncul tindakan. Jadi mungkin tindakan salah yang anak kita lakukan itu adalah hasil dari ketidaklaksanaannya atau tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan anak tersebut. Jadi yang dapat kita lakukan ini Bapak Ibu, kita bicarakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, atau kita bisa bilang, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, Nak, ya. Tapi Ibu bangga kamu hanya melakukan ini, tidak apa-apa, kamu tidak melakukan hal yang lain yang lebih buruk lagi. Atau kamu melakukannya karena mungkin mempertahankan sesuatu, Nak, ya. Nah, jadi pasti ada sebuah alasan di balik perlakuan atau sikap buruk anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dari dalam diri. Jadi kita bisa utarakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, Nak. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang baik, yang ideal. Kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita
kita lakukan. Kita bisa menanyakan keyakinan apa yang ada pada diri siswa yang ada atau yang ada di kelas kita. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Beneran nggak ya? Ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas ya Bapak Ibu. Oke, nah baik Bapak Ibu, jadi tadi setelah menonton video tentang segitiga restitusi yang saya terapkan, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jika kita menemukan sebuah permasalahan dengan anak, lebih baik kita
kita lakukan segitiga restitusi terlebih dahulu supaya apa tadi? Kita bisa mencari solusi bersama dengan anak. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kita sudah sampai di tahap penutup. Jadi mungkin akan saya sampaikan jika dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Nah, jadi among itu kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya di dalam suatu kelas yang dapat menuntun murid-muridnya untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, sedikit pantun untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ke pasar membeli itik, jangan lupa membeli terasi. Bapak Ibu guru SD 106 yang cantik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Ibu sekalian untuk Bu Dwi Imelda yang pada hari ini telah mengajarkan berbagai praktik baiknya mengenai tugas CGT-nya pada modul 1.4, yang mana pada modul 1.4 tersebut itu menerapkan tentang segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi di sini ibu-ibu kita diajarkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi yang berdampak kepada siswa. Bagaimana kalau kita menghadapi siswa itu dengan berbagai macam karakter mereka, jangan kita melaksanakan atau menjadi penghukum. Nah, jadikan kalimat penghukum itu menjadi memulihkan atau mengembangkan, karena setiap anak itu punya bakat, punya ini kan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh dalam pembelajaran segitiga restitusi ini sebagai penghukum. Jadi kita jadikan bagaimana cara mendidik anak kita yang memiliki atau kurang berakhlak, yang menurut kita tidak bagus, bagaimana menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di sini juga dalam fokus pada segitiga restitusi tersebut kita diajarkan mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini tahap awal kita membuat keyakinan kelas itu pada saat tahun ajaran baru. Jadi di situ ibu-ibu silakan ibu-ibu dan bapak-bapak juga menerapkan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini harus disepakati bersama dengan siswa. Jadi jadikan anak-anak itu terlibat dan bertanggung jawab. Jadi jangan hanya kita ya. Selama ini kan kita hanya membuat peraturan tanpa melibatkan anak-anak. Nah, di sini dalam keyakinan kelas ini kita harus melibatkan anak didik kita. Jadi setiap murid itu berhak untuk belajar dan berkembang. Kesalahan adalah kesempatan belajar dan kita bertanggung jawab atas lingkungan belajar kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.